Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Pada kesempatan ini, mari kita mulai membicarakan tentang aturan dasar tentang dimensi yang dituangkan pada bab 10 di gambar teknik 1. Tapi sebelum kita membicarakan tentang aturan dasar dimensi, mari kita bicarakan dulu hal-hal sebagai berikut. Jadi gambar pandangan, ya. Jadi gambar pandangan akan memberi informasi bentuk geometri benda. Jadi kalau kita membuat sebuah gambar pandangan, ya, atau beberapa buah gambar pandangan, maka gambar pandangan itu akan memberi informasi bentuk geometri benda, seperti penjelasan-penjelasan pada video-video sebelumnya. Nah, kemudian informasi lain, ya, yang juga harus ada pada gambar teknik itu adalah informasi size-nya. Ya, informasi size-nya. Jadi kalau Anda hanya membuat gambar teknik dengan gambar pandangan, maka informasi mengenai size dari benda tersebut itu belum akan muncul. Ya, saya contohkan di dalam membuat sebuah kaos, ya, gambarnya sudah kita buat, gambar kaosnya, tetapi orang yang akan membuat kaos itu tidak akan tahu berapa ukuran kaos tersebut, ya. Itu jadi contoh sederhana itu seperti itu. Nah, agar tahu berapa ukuran kaos tersebut, maka harus diberi size-nya. Size-nya itu berupa S, M, L, atau XL. Nah, sama dengan hal tersebut, maka gambar teknik itu yang lengkap informasinya, untuk yang gambar teknik yang sederhana, maka perlu informasi size, ya, berapa ukuran. Jadi kalau Anda membuat sebuah benda kubus, nah, perlu ukurannya. Ukurannya berapa? Kubus Anda itu apakah besarnya serumah atau kubus Anda sebesar dadu? Nah, itu perlu diberi size. Nah, size di dalam gambar teknik itu akan diinfokan oleh yang namanya dimensi. Nah, untuk memberikan size pada gambar teknik, ya, maka diperlukan komponen-komponen, ya, komponen-komponen. Nah, komponen-komponen tersebut yang pertama itu adalah garis ukur, ya. Jadi di dalam memberikan dimensi untuk menjelaskan size dari suatu bentuk geometri itu perlu komponen yang namanya garis ukur. Ya, garis ukur. Kemudian yang kedua adalah garis bantu. Kemudian yang ketiga itu adalah angka ukur. Nah, komponen-komponen inilah yang akan nanti memberikan informasi
size daripada gambar pandangan yang Anda buat. Nah, ketiga komponen tersebut kita sebut dengan satu set dimensi. Jadi satu set dimensi itu terdiri dari garis ukur, garis bantu, dan angka ukur. Nah, untuk yang pertama, mari kita bicarakan tentang garis ukur dan garis bantu. Ya, garis ukur dan garis bantu. Nah, pada gambar berikut Anda akan melihat ya garis ukur dan garis bantu. Nah, ini yang disebut dengan garis ukur. Ya, garis ukur yang panjangnya itu sama dengan panjang yang mau diberikan ukuran atau dimensi. Ya. Nah, garis ukur ini akan dibatasi oleh garis bantu. Ya. Garis bantu. Dalam hal ini ada garis bantu yang merupakan pangkal ukuran, kemudian ada garis bantu yang merupakan ujung daripada ukuran. Nah, garis ukur ini dibatasi oleh garis bantu ini. Nah, di sini dilihat bahwa garis bantu itu, ya, garis bantu itu nyambung dengan garis dari benda. Ya, ini adalah garis benda. Nah, kemudian garis bantunya di sini digambar itu menyambung atau menyatu dengan garis benda. Sini. Nah, kemudian ada kombinasi lain ya, untuk garis bantu. Nah, di sini garis bantu bisa juga ada antaranya atau ada gapnya, tidak menyambung dengan garis benda. Jadi ini. Jadi untuk membuat garis bantu, Anda boleh sambungkan dengan garis benda atau Anda beri antara atau tidak menyambung dengan garis benda. Nah, nantinya di dalam Anda membuat sebuah gambar teknik, nah ini Anda harus pilih salah satu. Ya, apakah garis bantunya itu menyambung atau ada gapnya. Ya, jadi Anda harus pilih salah satu, jangan dicampur. Jadi dalam satu gambar teknik itu tidak boleh ada garis bantunya itu yang nyambung, ada yang tidak nyambung. Jadi pilih salah satu saja. Ya, tidak boleh dicampur. Semuanya kalau ingin nyambung, nyambung semuanya, atau semuanya kalau ada antaranya atau gapnya itu harus semuanya ada gapnya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat garis ukur? Ya, cara membuat garis ukur. Nah, dikatakan bahwa garis ukur itu harus paralel dengan sisi yang diukur. Ya, bisa dilihat pada gambar berikut. Jadi ini sisi yang horizontal ini itu ingin diberi ukuran atau dimensi berapa panjangnya. Maka dibuat garis bantu ya sebagai pembatas daripada garis ukur. Kemudian garis ukur itu dibuat paralel dengan sisi yang mau diberi ukuran. Ya. Nah, ini yang vertikal juga seperti itu. Ya. Jadi garis ukurnya itu paralel dengan sisi yang akan diberi ukuran. Nah, ketentuan yang kedua yaitu tanda panahnya, ya, atau ujungnya itu diberi tanda panah. Ya, jadi ujungnya itu diberi tanda panah di mana perbandingan antara panjang dan tebal tanda panah itu adalah 3:1. Jadi panjangnya 3 satuan, tebalnya adalah 1 satuan. Ya, 1 satuan. Nah, kemudian mengenai sudut dari tanda panahnya itu 30 derajat. Jadi besar sudutnya itu adalah 30 derajat. Jadi yang atas 15 derajat, yang bawah 15 derajat. Kalau digabungkan menjadi 30 derajat.
Nah, ini panjangnya adalah 3 satuan, kemudian tebalnya itu adalah 1 satuan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah Anda membuat tanda panah, kemudian tanda panah ini dihitamkan. Nah, jadi itu cara membuat garis ukur. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bagaimana cara membuat garis bantu. Nah, ini seperti yang dibahas sebelumnya bahwa garis bantu itu ada yang ada antaranya, juga ada yang nyambung. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat garis bantu tersebut? Nah, garis bantu itu dilebihkan dari garis ukur kira-kira 8 kali tebal garis. Jadi ini mau nyambung apa ada antara silakan, tapi kemudian itu harus dilebihkan dari posisi garis ukur. Nah, ini lebihnya itu 8 kali tebal garis bantu, ya. Jadi ini. Jadi itu garis bantu. Oh ya, sebagai informasi tambahan, garis bantu dan garis ukur itu dibuat dengan garis tipis saja. Ya, garis tipis saja. Nah, kalau ini garis tipis, maka panjang daripada garis bantu yang dilebihkan di sini itu adalah 8 kali dari tebal garis tipis tersebut. Ya, untuk untuk keperluan praktis itu biasanya ini garis bantu yang dilebihkan ini cukup 3 mili saja ya untuk keperluan praktis, tapi aturan tepatnya adalah seperti ini. Ya, itu. Nah, kemudian antaranya ini ada antaranya ini itu sekitar 8 kali tebal garis. Jadi sama, yang dilebihkan dengan antaranya itu sama, yaitu 8 kali tebal garis. Nah, sekali lagi untuk keperluan praktis ini boleh antaranya itu 3 mili saja, boleh. Kemudian aturan berikutnya mengenai garis bantu, itu dikatakan bahwa garis benda, kemudian juga garis sumbu bisa dijadikan sebagai garis bantu dimensi. Ya, contohnya adalah seperti ini. Jadi ini itu adalah garis benda, ya. Nah, garis benda ini bisa dijadikan sebagai garis bantu. Ya, sebagai garis bantu daripada garis ukur ini, sebagai batas dari garis ukur di sini. Nah, kemudian garis sumbu ini, ya, garis sumbu untuk mengetahui posisi dari titik pusat daripada lingkaran ini, ya, maka garis sumbu ini boleh juga digunakan sebagai garis bantu. Ya, ini sebagai garis bantu. Jadi ini dipanjangkan. Nah, ini sebagai garis bantunya. Ya, garis bantunya. Nah, kemudian perlu diingat sebagai peringatan bahwa antara garis ukur dan atau garis bantu diusahakan jangan sampai bersilangan seperti contoh berikut. Nah, ini. Jadi tidak boleh ada persilangan antara garis ukur dengan garis ukur dengan garis bantu, ya, juga garis bantu dengan garis bantu. Nah, di sini dicontohkan ini adalah persilangan antara garis bantu dengan garis bantu. Ya, jadi tidak boleh ada persilangan antara garis bantu dengan garis bantu, garis ukur dengan garis ukur dengan garis bantu. Diusahakan tidak boleh ada persilangan. Nah, kemudian di sini disebutkan juga bahwa selain memakai garis ukur dan garis bantu di dalam memberikan dimensi,
bisa juga dipakai garis penunjuk dan garis referensi, ya. Jadi garis penunjuk ditambah dengan garis referensi. Nah, contoh ada pada gambar berikut. Nah, di sini untuk memberi ukuran berapa diameternya ini atau berapa jari-jarinya daripada busur ini, maka selain menggunakan garis ukur dan garis bantu, bisa juga dengan garis penunjuk dan referensi. Nah, ini adalah garis penunjuknya, kemudian ini adalah garis referensinya. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian bisa juga seperti ini, kalau ini ada pakai tanda panah, ini pakai dot di ujungnya. Ya, jadi ini. Ini contohnya adalah seperti ini. Ya. Ini ada dotnya, ini diameter 50. Berarti ini adalah diameternya adalah 50 mm. Nah, di dalam membuat garis penunjuk, ya, itu dikatakan bahwa kemiringan dari garis penunjuk itu adalah 60 derajat terhadap horizontal. Jadi cara membuat garis penunjuk itu adalah memiringkannya dengan sudut 60 derajat dari horizontal. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.